Film ini bercerita tentang seekor anjing jalanan yang secara tidak sengaja terseret dalam aksi pencurian permata merah yang sangat langka. Di dalam upaya menyelamatkan diri, anjing ini juga secara kebetulan harus melindungi seleb Ching yang terpisah dari majikannya. Seperti apa keseruan film dengan genre petualangan kali ini? Tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Film diawali dengan aksi kejar-kejaran antara polisi dan seorang pencuri. Ternyata pencuri ini lari dari kejaran polisi karena sebuah batu permata merah yang dibawanya. Pencuri ini bernama Jack, atau yang di dalam daftar buron mendapat julukan The Cat. Karena di dalam setiap aksi pencuriannya dia selalu meninggalkan miniatur kucing di TKP. Malam itu aksi Jack hampir berjalan lancar, namun semua aksi tersebut berantakan saat Jack bertemu anjing jalanan yang kita sebut saja Popo. Permata yang tidak sengaja terjatuh dikira Popo adalah sebuah mainan. Popo tidak sengaja menelan permata merah hasil curian dari Jack, dan di dalam pelarian Jack membawa serta Popo bersamanya. Di bandara, para penumpang bersiap check-in. Terlihat seleb Ching yang didorong menggunakan stroller oleh pemiliknya. Seleb Ching ini bernama Diva, dan pemiliknya yang bernama Monica. Mereka akan terbang ke New York melakukan kontrak kerjasama untuk sebuah proyek pemotretan. Sementara, di sisi lain, Jack yang kabur dari kejaran polisi juga tengah berusaha check-in membawa serta Popo. Popo yang melihat Diva menjadi excited. Monica sempat marah kepada Jack karena tidak bisa mengendalikan anjingnya. Namun, ketika mengetahui Jack buta, kemudian Monica pun meminta maaf. Padahal aslinya Jack ini tidak buta. Setibanya di pesawat, secara kebetulan Jack dan Monica duduk bersebelahan. Monica yang baru melakukan penerbangan pertama sedikit panik, ditambah dia was-was memikirkan Diva yang akan dipisahkan sementara darinya. Diva yang merupakan kucing manja tiba-tiba menjadi stres saat hendak dimasukkan ke bagasi pesawat. Karena terus bergerak melawan, akhirnya kandang Diva dan Popo terjatuh dari kereta bagasi. Lalu yang terjadi... Monica dan Jack yang melihat Diva terbang di luar jendela dengan cepat meminta diturunkan dari pesawat. Karena sempat terjadi keributan di pesawat, akhirnya Jack dan Monica pun ditahan sementara oleh sekuritas keamanan bandara setempat. Di dalam tahanan, Monica terus gelisah memikirkan nasib Diva yang entah berada di mana saat ini. Monica pun lalu membuat siaran live di Instagram Diva untuk meminta pertolongan. Jack yang memang seorang pencuri ulung menggunakan kemampuannya untuk membuka pintu tahanan itu, dan mereka pun berhasil keluar. Namun di saat bersamaan polisi yang mengejar Jack juga tiba di bandara, dan aksi pengejaran pun kembali terjadi. That's just great. Without me, Monica. It's her signal. Pada awalnya Jack ingin berpisah dari Monica. Tapi dia urung kala mengetahui Monica memiliki pelacak yang dipasang di leher Diva. Jack berpura-pura seolah-olah dia sangat ingin mencari anjingnya bersama-sama. Dan dia juga berjanji akan membantu mencari kucing milik Monica. Kemudian Monica setuju dan mengajak Jack menaiki mobilnya. I'm with you. My buddy, he's like a... You understand? But the priority's fine. Hurry up! Sementara di luar bandara, Diva masih menangis saat terpisah dari Monica. Dia juga sangat sedih karena harus mengubur mimpinya menjadi seorang seleb Ching di New York. Saat Diva sedang menangis sesenggukan, tiba-tiba yang terjadi... New York!
Mereka berdua nyaris menjadi santapan elang. Untungnya saat itu ada drainase, sehingga Dipa dan Popo berhasil menghindar. Meskipun babak belur, tapi kejadian itu membuat Popo dan Dipa saling menjaga. Di film ini digambarkan kalau Monica adalah cat lover garis keras. Monica juga sering dianggap orang aneh. Sedangkan Jack digambarkan menjadi pencuri sekaligus penipu ulung. Jack bukanlah pemilik asli anjing Popo, bahkan dia mencari Popo semata-mata karena ingin mengembalikan permata yang tidak sengaja ditelan oleh Popo. Untuk saat ini, Jack yang sedang berpura-pura buta pasrah saja saat Monica yang mengemudikan mobil unik miliknya. Popo mengajak Dipa untuk berjalan kaki menuju New York. Sesaat kemudian mereka sampai di depan toko yang terdapat balon Liberty, dan Popo pun berkata kalau mereka telah sampai di New York. Saat Dipa menatap balon Liberty itu, seketika dia menjadi kesal. Dipa mengira kalau Popo sudah mengerjainya. Popo yang hanya anjing jalanan hanya mencoba melakukan hal untuk menghibur Dipa, dan dia juga tidak mengetahui kalau itu hanya balon yang menyerupai patung Liberty. Dipa yang kesal berlalu meninggalkan Popo. Where are you going, Eva? Dari dalam mobil, ponsel Monica menunjukkan arah pelacak yang menuju ke sebuah sekolah. Di jalan bersalju, mobil tua Monica hanya mampu berjalan santai. Saking pelannya, dengan mudah disusul oleh polisi yang sedari awal mengejar Jack. Monica yang menduga ini hanya lanjutan pengejaran dari bandara, bergegas menghentikan mobilnya. Saat mobil itu mendekat, lalu yang terjadi... Wait. Where were you? Don't worry. Jack hampir tertangkap oleh polisi. Saat Jack sudah berhasil dipegang, dengan cepat Jack menyuruh Monica untuk tancap gas. Scene beralih di halaman sekolah. Di sana Dipa mencoba untuk menggoda bocil yang tengah bermain, dengan maksud agar ada yang memposting dirinya di Instagram. Dan Monica yang melihat postingan itu dapat segera menjemputnya di sana. Sit down, don't move. Woody, touch her. It's mine. Hey! Diva, your special treats. Diva. Smokey the Diva. Ternyata harapan Dipa tidak sesuai dengan kenyataan. Betul saja bocil-bocil di sana mengenal Dipa sebagai seorang selebcing. Akan tetapi, bukannya ditolong, ternyata salah seorang bocil itu sangat nakal. Bocil itu mengejar Dipa hingga ke rooftop. Dipa yang ketakutan memilih melompat ke bawah, dan kalung pelacaknya pun tertinggal di tangan bocil nakal itu. Diva. Nice. Here. Sebenarnya, saat kejadian pengajaran itu, Monica dan Jack sudah tiba di depan pagar sekolah. Namun, karena tempat ini dijaga ketat oleh suster, sehingga orang asing tidak diperkenalkan seenaknya masuk ke area sekolah. Apalagi maksud kedatangan mereka tidak jelas. Monica yang aneh kemudian dengan cepat memancing keributan. Forbidden from setting foot. You're no police, sisters. Menyadari ada yang tidak beres dari bocil ini, Popo mengajak Dipa untuk bersembunyi di dalam bak sampah. Bocil juga tidak menyerah, dia bergegas mengejar Dipa. Monica yang sedari tadi memperhatikan pelacak yang bergerak juga menyuruh Jack untuk segera keluar gedung sekolah untuk mengikuti arah GPS, yang ternyata mengarah pada seorang bocil. Saat Monica bertanya di mana Dipa, sang bocil malah meminta cincin Monica untuk ditukar dengan informasi. Setelah mendapat apa yang dia mau, kemudian bocil itu berbohong dengan mengatakan kalau kucing dan anjing itu sudah masuk ke dalam truk pembawa sampah. Dilihat truk sudah berjalan melaju, buru-buru Monica dan Jack tancap gas. Tanpa mereka sadari kalau Dipa dan Popo ada di bak sampah di samping bocil. Sungguh menjengkelkan. Bocah ini memasukkan Dipa ke dalam tasnya dan meninggalkan Popo di dalam bak sampah tertutup. You little cat. Help me! Diva! Quickly now! Saat si bocil membawa Dipa menaiki bis sekolah, dengan sekuat tenaga Popo berusaha keluar dari bak sampah dan mengejar bis itu. Oh no! Saat polisi tengah memantau info melalui handy-talkie, tiba-tiba ada bis sekolah yang ditumpangi Popo melintas, dan sontak saja polisi itu mengejarnya. Secara bersamaan, bocil nakal tadi membuat siaran langsung
penyiksaan Dipa. Tutorial. Menyadari telah ditipu bocah ingusan, Monica pun langsung putar balik menyusul pelacak yang masih dibawa bocil itu. Bis yang membawa Dipa tiba-tiba mengerem mendadak. Rupanya polisi sudah menghadang pengemudi. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Popo yang mengetahui Dipa disiksa lantas bergegas menyelamatkan kucing itu. Popo juga berkata kepada Dipa kalau feelingnya tidak enak tentang polisi itu. How's it going? Bad news. We've gotta go. Dan benar saja, saat polisi itu membuka bagasi, terlihat ada pria lain yang disekap di dalamnya. Dan terungkap sebuah fakta mengejutkan tentang pria yang sedari tadi mengejar Jack dan Monica. Rupanya pencuri sebenarnya bernama Brand. Saat dia melakukan aksinya, malah permata hasil curiannya dicuri lagi oleh Jack. Hingga akhirnya permata yang sudah dicuri oleh Jack tertelan oleh Popo. Ironisnya, pria di dalam bagasi ialah polisi yang sebenarnya. Hands in the air. And put this on, Ed Sheeran. Brand mengambil senpi dan mulai masuk ke dalam hutan untuk memburu Popo. Your face is like a clown. Quick. Popo yang biasa di jalanan bukan jenis anjing yang mudah ditangkap. Kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh Brand si polisi gadungan membuatnya bertambah murka. Di sisi jalan yang lain, Monica yang panik mengejar Dipa tiba-tiba mampu mengendalikan mobil tuanya hingga dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Sontak laju mobil Monica membuat polisi patroli mengejarnya. Knew it! The guy there for years. This geek. Saat aksi kejar-kejaran berlangsung, tiba-tiba ponsel Monica terjatuh ke dalam kubangan air. Monica hampir putus asa karena tidak bisa lagi mencari Dipa tanpa ponsel yang mampu melacak pergerakan kucingnya. Tapi Jack menenangkan Monica. Dia meminta untuk tetap tenang dan segera mencari hard dryer di penginapan terdekat. Around you. Nada. In the passes, one day without a phone. All right? Di dalam hutan, Popo dan Dipa terus berjalan menyusuri jalan yang ditutupi salju. Saat melihat danau yang beku, Dipa mengira itu jalanan biasa. Akan tetapi, Popo yang sedikit memahami kalau itu berbahaya, lantas enggan melanjutkan perjalanan. Popo juga meminta Dipa untuk jangan meninggalkannya sendiri. Tapi, Dipa terus melangkah maju dikarenakan ingin mengikuti gerombolan burung. Saat Dipa melangkah di atas danau yang membeku itu, lalu tiba-tiba Diva, wait. Diva. Diva terperosok masuk ke dalam danau. Dengan sigap Popo masuk ke dalam air menyelamatkan Dipa. Bagi Dipa, Popo telah menyelamatkan hidupnya. Padahal Dipa yang tidak sengaja jatuh ke danau lah yang telah menyelamatkan Popo dari bidikan senpi Brand. Left you like that. Dogs. It'll be better for it. That's what I... Back here. Hey, now. Dipa terkena percikan dari peluru yang ditembakkan oleh Brand. Dengan sekuat tenaga Popo menggendong Dipa untuk kabur dari pandangan Brand. Setelah tiba di tempat yang agak sepi, Popo berniat mencarikan Diva makan agar Dipa bisa kembali pulih. Dia membaringkan Diva di atas salju dan memintanya menunggu sampai dia kembali membawa makanan. We'll be fine. If I can find us something to eat. Popo yang sudah viral di sosmed menarik perhatian bocil lainnya untuk menangkap dan menyelamatkannya. Sungguh sedih, bukannya kembali membawa makanan untuk Dipa. Leher Popo malah dijerat dan dituntun menuju ke rumah bocil itu. Dipa yang kakinya sakit dan sendirian di tengah salju tidak bisa berbuat banyak saat Brand berhasil menangkapnya. Di dalam motel, Monica berhasil mengeringkan ponselnya dan membuatnya kembali berfungsi. Namun, saat bersamaan, polisi yang mengejar karena kecepatan tinggi tadi juga tiba di motel. Bergegas polisi itu meminta petugas motel membuka pintu kamarnya. Saat pintu itu dibuka, lalu tiba-tiba
Monica dan Jack hanya terdiam di dalam mobil. Mereka tidak tahu lagi harus mencari Deepa kemana. Saat dalam keheningan, tiba-tiba Jack memberikan cincin yang tadi diminta paksa oleh bocil di sekolah. Monica sangat bahagia ketika tahu kalau Jack bisa mengembalikan cincin pemberian ibunya. Saat momen begitu akrab, tiba-tiba ponsel Monica berbunyi. Ternyata itu DM dari bocil yang membawa Popo. Bocil itu memberikan alamat rumahnya. Monica yang tidak bersemangat saat ingin mendatangi alamat bocil malah live di Instagram sambil berkeluh kesah kalau dia akan menjemput Popo meskipun tidak yakin di mana keberadaan Deepa sekarang. Setelah melihat siaran langsung Monica, Brand tiba-tiba memiliki ide. Brand lalu mengirimkan pesan kepada Monica mengabarkan kalau kucingnya ada padanya. Jika Monica menginginkan kucing itu, dia harus menukarnya dengan permata merah. Dan pada pukul 5 mereka harus bertukar di titik yang Brand tentukan. Sontak Monica menjadi bingung dengan permintaan Brand. Monica membatalkan niatnya mengambil Popo dan segera bergegas menemui Deepa yang telah disandra oleh Brand. Namun Jack yang tahu kalau permata itu yang mungkin sekarang ada di dalam popok anjingnya berpikir cara untuk mengambil alih kemudi mobil. Jack berpura-pura ingin turun. Dia juga meminta tolong Monica untuk menuntunnya keluar dari dalam mobil. Saat Monica hendak membantu Jack, lalu yang terjadi... Jack meninggalkan Monica di tepi jalan dan bergegas menjemput Popo. Entah seperti apa menggambarkan perasaan Monica kali ini. Hidupnya benar-benar dikacaukan oleh orang-orang yang benar-benar tidak dia kenali. Jack akan menemui Brand di sebuah hotel di New York. Sebenarnya Jack tidak bermaksud jahat kepada Monica. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan Brand tanpa melibatkan dirinya. Mereka semua telah tiba di titik kumpul. Brand bersiap masuk ke dalam hotel, sedangkan Monica masih mondar-mandir kebingungan, sampai-sampai dia tidak melihat Deepa yang ada di dalam mobil patroli yang diparkirkan Brand. Saat Deepa berusaha membuka mobil, lalu yang terjadi... Polisi yang disekap oleh Brand berhasil keluar dari bagasi. Dengan sigap dia meminta bantuan polisi setempat untuk menangkap Brand. Deepa terus berjalan mengikuti jejak Monica. Saat Deepa melintas, Popo yang mengenali aroma Deepa langsung bergegas keluar dari mobil. Diva? 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 Di kamar hotel, Jack datang menemui Brand. Belum sempat terjadi negosiasi, Brand malah langsung mencengkram leher Jack. Jack yang melihat Deepa berjalan di keramaian sontak menepis tekanan yang diberikan oleh Brand. Dan aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. I can't see anything. Monica! Monica mencari Brand, Deepa mencari Monica, Jack mencari Deepa, Brand mencari Jack, dan Popo mencari Deepa. Intinya mereka berlima saling mengejar di taman bermain itu. Diva memanjat pohon dan dia berhasil menemui Monica dibantu oleh Jack. Saat kejadian begitu romantis, tiba-tiba yang terjadi. Brand menyerang Jack dan kejadian baku hantam pun terjadi. Karena brutalnya adu otot yang mereka lakukan, sampai-sampai mesin komodi putar rusak dan berputar sangat kencang. Monica dan Deepa mencoba mematikan generator listrik. Semua usaha yang mereka lakukan berhasil. Namun sayangnya Popo yang sedari tadi mencoba melindungi Jack malah terbanting oleh tangan Brand. Darling. Oh no, please. Meskipun terluka, Popo berhasil selamat dan Brand pun ditangkap dengan tuduhan pencurian dan penculikan polisi. Monica, Jack, Diva dan Popo menjadi teman dan film pun selesai.
Kau bisa saja jadi seorang pencuri atau penipu, tapi itu bukan karir. Pura-pura jadi seseorang yang bukan dirimu, sembunyi dari dirimu yang sebenarnya, tak ada yang bisa melihat wajah aslimu. Dan saat topengmu terlepas, kau akan tamat. Oke, itu dulu alur cerita film Cat and Dog tahun 2024. Semoga dapat menghibur ya. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.